Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD, Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini, Rabu 10 Februari 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Markus bab 7 ayat 14 sampai dengan 23. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, Puteramu Yesus mengajarkan kami bahwa apapun yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak menajiskan, tetapi yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Murnikanlah hati kami dengan hal-hal yang baik dan positif, serta hindarilah kami dari segala pikiran buruk dan jahat tentang orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati timbul segala pikiran jahat seperti persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada pagi hari ini ialah berbahagialah orang yang murni hatinya. Berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kudus, bangsa Israel harus berusaha menjaga kekudusan diri mereka. Kekudusan rohani bangsa Israel harus diwujudkan juga dalam kekudusan fisik, antara lain dengan menjauhkan diri dari makanan yang dinyatakan haram. Ada jenis hewan tertentu yang dilarang untuk dimakan. Bila ada yang makan, maka ia dinyatakan najis dan tidak diperkenankan berada di antara orang banyak
sebelum diadakan upacara pentahiran. Menurut Yesus, makanan yang dikonsumsi pada dasarnya berfungsi untuk memberi kesejahteraan. Makanan apapun mempunyai fungsi memberi pertumbuhan bagi tubuh manusia agar sehat, segar, dan tegar. Jadi, apapun dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi yang menajiskan ialah yang keluar dari hati seseorang, seperti percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, dan banyak hal lain lagi. Bila hidup seseorang diwarnai dengan hal-hal ini, maka sia-sialah semuanya. Hidup menjadi tidak bermakna. Yesus mengingatkan kita untuk memperhatikan gerakan hati sampai sedalam-dalamnya. Perbuatan-perbuatan manusia berawal dari kesadaran hati, bertumbuh menjadi pikiran, dan terungkap dalam tindakan. Bila di hati tidak ada yang haram, maka yang najis tidak akan menodai hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, seperti para murid, kita sering disibukkan dengan memperhatikan unsur-unsur luar. Kita terkadang mencela penampilan atau gaya hidup orang lain, seperti cara dia berpakaian, gerak-geriknya di hadapan kita ketika dia berjalan, dan lain-lain. Tetapi, saudaraku yang terkasih, kita lupa melihat ke dalam diri kita sendiri, ke dalam hati kita masing-masing. Yang terbaik dan yang menguntungkan kita adalah memusatkan perhatian pada hati. Tengoklah ke dalam sebelum bicara atau bertindak, sehingga ungkapan yang keluar dari dalam diri tidak menipu diri sendiri dan juga menipu orang lain. Tentu saja penampilan kita oke-oke, maka berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka layak disebut orang-orang yang terberkati. Amin. Saudaraku terkasih, selamat Hari Rabu. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.